Kali ini kita akan membahas perhitungan statistik dan penyajian data. Penyajian data pada dasarnya adalah menyajikan hasil pengumpulan data ke dalam bentuk-bentuk diagram atau gambar sehingga lebih mudah dipahami, dibaca, bahkan lebih menarik. Yang pertama ada diagram frekuensi, di mana dimasuk diagram batang. Penyajian data dengan diagram batang selain dapat memperoleh informasi mengenai distribusi frekuensi dari gugus data, juga dapat dilihat nilai-nilai pengamatan aslinya, seperti gambar yang sudah tertera di mana diagram batang berbentuk seperti batang berpisah-pisah. Selanjutnya ada diagram batang majemuk. Diagram ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok kategori pada suatu variabel, di mana di sini memiliki dua variabel dan berbentuk diagram. Bisa kita lihat di dalam gambar tersebut. Selanjutnya, diagram batang bertumpuk, di mana menyajikan dua data atau lebih kelompok kategori dengan satu batang per kategori utama, namun dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan subkategori, di mana setiap variabel dibentuk dengan bentuk satu batang, seperti gambar tertera. Selanjutnya, histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa petak-petak 4 segi panjang sebagai sumbu horizontal atau sumbu X, boleh memakai tepi kelas, batas-batas kelas, atau nilai jika variabel yang diobservasi sedang sumbu vertikal atau ordinat sumbu Y menunjukkan frekuensi. Bisa kita lihat seperti gambar yang sudah diterangkan. Selanjutnya, poligon, di mana merupakan grafik dari distribusi bergolong variabel. Tampil poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah, jadi absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas, di mana bisa kita lihat pada gambar menggunakan titik-titik pada poligon. Selanjutnya, ogive merupakan grafik pada distribusi frekuensi kumulatif suatu variabel. Dalam suatu ogive, yang digunakan sebagai absis adalah batas kelas, sedangkan sebagai sumbu vertikal adalah frekuensi kumulatif. Bisa kita lihat pada gambar. Lalu selanjutnya ada diagram presentasi dan derajat, adalah bentuk penyajian data yang menggambarkan perbandingan bagian-bagian dari suatu keseluruhan dalam bentuk presentasi. Diagram ini bertujuan untuk menunjukkan proporsi atau kontribusi relatif setiap kategori terhadap total keseluruhan data. Selanjutnya ada diagram lingkar, adalah merupakan grafik dari distribusi frekuensi relatif. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkar didasarkan pada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyak kelas penyusunan. Bisa kita lihat pada gambar yang sudah diterangkan. Selanjutnya, kita membahas soal. Soal pertama, sebuah survei dilakukan pada penelitian 100 balita untuk mengetahui status gizi mereka. Diketahui gizi baik 50, gizi kurang 30, gizi buruk 10, gizi lebih 10. Petugas gizi ingin menampilkan data dalam sebuah bentuk diagram menunjukkan perbandingan proporsi setiap kategori terhadap keseluruhan diagram. Apakah yang paling tepat? A. Diagram batang, B. Diagram garis, C. Diagram lingkar, D. Histogram, dan E. Poligon. Jawabannya adalah C. Diagram lingkar. Diagram lingkar digunakan untuk menampilkan proporsi atau presentasi bagian terhadap keseluruhan data sehingga cocok untuk menggambarkan distribusi kategori status gizi balita. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang ahli gizi mencatat rata-rata asupan energi siswa selama seminggu dan ingin melihat perubahan asupan energi dari hari ke hari. Jenis diagram yang paling tepat digunakan adalah A. Diagram batang, B. Diagram garis, C. Diagram lingkar, D. Diagram batang majemuk, dan E. Histogram. Penjelasannya, B. Diagram batang. Diagram garis menunjukkan perubahan nilai jawabannya adalah diagram garis. Penjelasannya, diagram garis menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu sehingga cocok untuk melihat fluktuasi asupan energi harian. Selanjutnya, soal nomor 3. Petugas gizi puskesmas ingin membandingkan jumlah balita gizi kurang dan gizi baik di 3 desa berbeda. Diagram yang paling tepat menyajikan data ini adalah A. Diagram lingkar, B. Diagram batang majemuk, C. Diagram garis, D. Histogram, E. Diagram sebar. Jawabannya adalah B. Diagram batang majemuk.
Diagram batang majemuk digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kategori pada beberapa kelompok seperti perbandingan status gizi di beberapa desa. Baik, sekian hasil presentasi. Terima kasih.